Ini mahasiswa jalur Hafiz Quran ini. Pasti nih, enggak. Bro, kamu coba deh bro, cari tahu lagi kenapa kamu harus jadi mahasiswa bro. Ya baik Bapak, baiklah kalau opini saya nggak terima ya. Ya sudah, dan untuk selanjutnya ya. Aku kasih tahu kamu ya Raffi. Di dalam Alkitab, nubuatan para nabi itu bukan tentang adanya dua laut yang berpisah, adanya gunung berjalan, mau berlari, mau olahraga, mau fitness, itu terserah. Ya, kalau di dalam Quranmu, ya kamu mengatakan ada teori Big Bang, gunung pelangi, gunung berjalan. Sebentar, aku belum selesai. Sebentar. Iya. Saya kasih tahu kamu, di dalam Alkitab itu bukan buku sains. Alkitab itu menubuatkan tentang satu hal. 1 Petrus 1 ayat 9 dan 12. Yaitu tujuan imanmu. Kamu telah mencapai tujuan imanmu. Apa tujuan iman kita? Percaya kepada Allah yang tidak kelihatan. Percaya kepada surga dan neraka yang tidak kelihatan. Percaya kepada malaikat-malaikat. Kenapa? Kita percaya pada penghakiman. Kenapa? Apa tujuan iman kita? Keselamatan jiwa. Dan keselamatan jiwa inilah yang dinubuatkan para nabi. Jadi para nabi itu tidak ada yang bernubuat tentang dua laut terpisah, gunung-gunung berjalan, gunung-gunung terbelah, gunung-gunung berlubang. Tidak ada. Para nabi itu cuma menubuatkan tentang datangnya seorang penebus, seorang goel, seorang Mesias yang akan menyelamatkan jiwa kita. Gunung mau terbelah, mau perawan, mau berlubang, itu bukan urusan saya. Ketika saya membaca Alkitab itu saya tidak pengen tahu tentang adanya dua laut yang terpisah. Ketika saya membaca kitab yang suci, saya tidak ingin tahu nanti adanya bulan terbelah. Ketika saya membaca Alkitab, saya tidak pengen tahu nanti adanya gunung berlubang. Yang saya pengen tahu ada enggak keselamatan, janji tentang kepastian keselamatan jiwa saya. Ya? Itu yang ada di dalam Quranmu. Masa nubuatan di dalam Quran kok nanti akan adanya kebun binatang, akan adanya gunung berlubang, akan adanya gunung berapi di bawah laut, akan adanya sidik jari, akan adanya percetakan. Apa meneh? Masa itu nubuatannya? Nggak ada nubuatan janji tentang keselamatan. Pada Alkitab dengan jelas 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 12, semua nabi itu tidak ada yang menubuatkan akan adanya kebun binatang, operasi plastik, gunung berlubang, gunung berapi, gunung berjalan, gunung berlari, gunung pelangi, bulan terbelah. Tidak ada para nabi yang bernubuat tentang itu. Semua nabi bernubuat tentang satu, janji tentang sang Injil atau keselamatan jiwa kita. Janji itulah diselidiki oleh para nabi dan dinubuatkan oleh para nabi sejak zaman Adam perjanjian lama. Adam tidak ngomong nanti bulan akan terbelah ya, nanti akan ada dua lautan yang terpisah, nanti akan adanya gunung dilubangi, nanti akan adanya operasi plastik, nanti akan adanya kebun binatang. Loh, gaya apa? Gaya apa semua itu? Ketika membaca Alkitab tidak butuh itu. Yang saya butuhkan adalah janji mengenai keselamatan jiwa saya. Ya, kalau gunung-gunung berjalan, baca aja buku biologi, banyak. Laut terpisah jadi dua, ya baca aja buku apa tuh oceanic tentang lautan atau apa itu. Ngapain baca Alkitab? Betul nggak teman-teman? Iya, betul. Dan sepertinya Aristoteles lebih pintar daripada Allah ya. Habis kata-kata semua sudah dipakai, kata-kata kita belum tersadarkan, kita tenang aja. Tinggal kedunguan yang hakiki, yang terhakiki aja yang belum dipakai sama Bu Sofiatul nih. Iya, kedunguan yang hakiki tanpa perikemanusiaan. Iya, yang tidak sama pernah kebodohan yang paripurna. Dua itu aja yang belum dipakai Bu Sofiatul, lain sudah diborong semua. Sudah diborong. Oke. Lemah. Ivan Prayoga, silakan. Bang Nur sadarkan. Ada TikTok security kemarin, Anda diblokir. Sekarang dia komen gini, yang naik jangan diem. Kok TikTok jadi bersuara, ikut-ikutan TikTok security ini. Aduh. Banyak pengen debat juga.
Yang Irfan Prayoga, welcome. menciptakan Nabi Isa itu siapa? Saya mau tanya dulu. Isa nggak Ya. ada, kita nggak kenal Isa. Isa kan Kamu keponakannya jawab. Musa dan Harun. Kamu yang Oke, jawab oke, kalau Isa saya- di dalam Al-Quranmu, bro. Saya jawab yang menciptakan Isa Al-Quran. Al-Quran ya? Iya, Al-Quran yang ciptakan Isa. Anda percaya nggak sama Allah? Mah? Enggak lah. Kalau Allah dari rumah Mekah kami nggak percaya, brother. Ada ya. Karena memang tidak pernah ada dalam Alkitab. Ya, kami orang Kristen tidak menyembah Tuhan negeri Mekah, ya, surat An-Naml 91 dan pemilik Ka'bah. Ya, surat Al-Quraisy. Kami menyembah Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, di mana rumahnya di bumi adalah di Yerusalem, bukan di Mekah. Dia nggak pernah pindahan ke Mekah. Iya. Tuhan kami dengan Musa sama, Tuhan kami dengan Abraham sama. Tuhan Menurut kamu kan Di berbeda. Yerusalem, bro, bukan di Mekah. Iya. Tuhan kami ya. Iya. Tuhan kamu kan dalam surat Semut 91 kan Tuhan negeri Mekah. Satu lagi nih. Apa? Ya, beda rumah, bro. Tuhan kami di Yerusalem, bukan di Mekah. Beda kompleks. Anda percaya nggak kalau Allah itu ada? Kalau Allah itu nyata? Allah siapa nih? Allah siapa dulu, bro? Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya nggak kalau Iya. nyata itu ada. Enggak. Mas- Kamu gini. Kalau kami percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Muhammad, ya, menurut kami itu belum pernah ada sebelum ada Muhammad. Iya. Ya. Allah Subhanahu Saya wa Ta'ala saya baru tanya ada. Ya, saya kasih tahu kamu, Ivan. Semua nabi itu Suara sudah apa pernah ketemu Ivan. Nggak tahu nih, suara apa? Ivan Prayoga. Semua nabi-nabi di dalam Alkitab itu ketemu Tuhan, dan semua para rasul itu dia merupakan saksi mata ketika Tuhan nusul ke bumi jadi manusia. Saya ketemu Tuhan, ya, saya sendiri sembuh dari 3 penyakit yang orang katakan nggak bisa sembuh. Pertanyaan saya, siapa sih yang pernah ketemu sama Allahmu? Nabimu pernah ketemu sama Allah nggak? Gini. Saya langsung intinya Nabimu aja ya. pernah ketemu dan dengar suara Allahmu nggak? Kamu Bagaimana? kan tadi bertanya, apakah menurut kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Bener kan, Bill? Betul. Nah, kalau Allah kita selalu menampakkan diri kepada para nabi, ada saksinya. Ketika Allah di Gunung Sinai, seluruh bangsa menyaksikan dan mendengar suara Tuhan dalam 70 bahasa. Sekarang kau tanya, bagaimana kau mau yakini kami sedangkan Nabi kamu nggak pernah lihat? Waduh. Iya, nabimu aja nggak pernah ketemu Allah, nggak pernah dengar suara Allah. Coba kamu gimana caranya buktikan kepada kami kalau Allahmu itu benar-benar ada. Buktinya apa? Ya karena zaman nabi-nabi dulu mereka pernah ketemu. Nabi mana? Nabi-nabi mana? Nabi mana yang bertemu sama Allahmu? Makanya turunlah ayat dalam Al-Quran. Ayat mana, bro? Nabi siapa, bro, yang ketemu sama Allahmu? Contohnya Nabi Adam. Loh, diklaim lagi, Ya. klaim lagi. Sedangkan Nabi kamu aja nggak pernah ketemu mau bilang Adam. Jangan klaim. Enggak Ji. Langsung intinya. Iya, semua Nabi. Nabimu pernah ketemu Allah dan dengar suara Allah nggak? Iya. Enggak. Gini. Ntar dulu ya. Langsung intinya aja. Bentar dulu. Anda tidak percaya Allah karena tidak nampak kan? Bukan, karena nggak pernah ada, nggak ada saksinya. Karena nggak kelihatan kan? Allahmu saya bikin tanya, mujizat karena- apa? Allahmu bikin mujizat apa? Kalau masalah Enggak. nggak kelihatan, brother, kalau masalah nggak kelihatan, mohon maaf nih, saya buang gas saja, gas saya nggak kelihatan. Jadi kalau masalah ketuhanan itu bukan masalah kelihatan, nggak kelihatan, paham nggak? Atau mohon maaf kasarnya saya kentut aja loh, kentut saya nggak kelihatan. Ya, kalau hanya mau masalah lihat nggak lihat. Tapi Gini, kentut saya nyata. Kan kalian tapi Nyata gini, baunya. bahwa kan teman-teman Dahsyat kan bingung suaranya. loh, Yesus mati, ya, karena awali kehidupan dan dia juga mati 3 hari dan dia bangkit dan dia kembali. Nah kalau kita ngomongin tentang Allah, kapan dia hidup aja kita nggak tahu, ya, memang nggak pernah eksis gitu loh.
Jadi kan sering saya katakan kalian ini kalau menceritakan siapa itu Allah, itu kayak anak kecil 5 tahun menjelaskan bahwa dia Ultraman. Ya tentu kita nggak ada yang percaya itu. Dia maha wes maha pokoknya. Iya. Mau apa? Gitu loh. Dia pernah menyatakan diri atau enggak? Iya, anak kita Coba, Ivan. Mama, Ultraman hebat, membunuh dinosaurus. Padahal kita tahu tuh Ultraman kagak pernah ada. Cuma ada dalam bayangannya doang. Tapi bagi anak kita dia nyata, betul nggak? Hebat Ultraman, pakai baju seperti Ultraman. Mama, aku mau ketemu Ultraman. Padahal itu cuma bohong-bohongan. Iya. Dan pertanyaan saya, yang pernah ketemu sama Allahmu dan dengar suara Allahmu tuh siapa, bro? Kamu percaya Superman ada nggak? Siapa yang sudah pernah ketemu Superman? Bang Ivan, tolong dijawab karena banyak yang record ini. Jangan bikin malu, bro. Coba. Coba Bang Ivan. Anda percaya nyawa nggak? Percaya nggak nyawa? Aduh. Enggak, jawab dulu. Nabimu itu pernah dengar Allah dan pernah ketemu Allah enggak? Lah, dia Yang turun gini- lagi. Yang gini-gini nih agak sulit ya karena Itu Dia sudah mulai mau- mabuk, Bu. Mabuk kurma itu. Dia mau meyakinkan kita sedangkan nabinya nggak pernah lihat. Bagaimana ini? Aduh, tanyalah Iya, kayak pertanyaan lain. anak kecil Bil mau yakin kita, Mama, Ultraman tuh beneran ada loh, Mama. Dia bunuh dinosaurus. Iya, Nak. Bobok dulu ya, Nak. Mimpi yang indah tentang Ultraman. jadi kalau ngomong tentang sama orang Kristen itu sebenarnya kadarnya itu tinggi banget ya. Ya, hola. Sekedar nggak kelihatan. Iya, IDM. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Enggak, gua cuman mau nanya. Oke. Gunanya di hidup Bapak dan Ibu yang terhormat ini, debat tentang agama itu apa? Udah simple. Boleh saya jawab singkat, padat, jelas ya? Gunanya Allah dan Muhammad berbicara mengenai Injil dan Yesus, menyamakan Isa di Al-Quran dengan Yesus, itu untuk apa, Bang? Gunanya Allah menyamakan Isa dengan Yesus apa, Bang? I don't know. Kalau I don't know, berarti kamu nggak penting di sini. Kamu cowok-cowok emang Sekarang gua nonton di lumpur. tanya, gunanya kalian debat agama untuk Gunanya apa? itu kami harus Saya jawab ya. sebentar. Kami harus counter attack karena kenapa? Ketika Saya Allah Kristen, kamu tapi saya nanya gunanya kalian debat agama, debat kalau Tuhan kamu Yesus, Kristen, debat saya mau Tuhan katakan Allah, seperti debat ini. Kalau kamu setuju dengan pernyataan Yesus tidak salibkan, maka saya mau katakan kamu, ketika Petrus menghalangi penyaliban Yesus, maka Yesus di situ menyatakan, "Inilah kamu iblis." Demikian juga halnya Yesus akan mengatakan hal yang sama kepada kamu. Hormati, saya tanya, sadarkan, gunanya hormati kalian debat bida. itu apa? Bida ini Kristen bida ini hormati. Ayah bida. Oh, ini bukan Kristen. Kamu Kristen apa? EDM musik. Bida. Saya Kristen, terus kenapa? Menurut kamu Yesus siapa? Oh, kamu Sekarang saya tanya, apakah Ya. dengan kalian Waduh. menang melawan Islam dengan Oh, saya selalu mengatakan menang. Yesus Allah yang Saya selalu besar menang. bagi Belum pernah ada yang pernah benar, mengalahkan argumen apakah saya. Tuhan akan turun di hadapan kalian dan berkata, engkau adalah orang yang benar dan masuk. Waduh, bida. DM. Bang Bil, suara mic-nya kedekatan tuh Bang Bil. Udah mau ketelan saya nih. Coy. Jadi ini orang Bro bukan IDM. Kristen ya. Bro IDM. Kalau Kristen Bukan. tentu dia baca Alkitab ya. Iya. Karena ini orang nggak tahu apa-apa tentang Galatia 1 ayat 68 dan 2 Korintus Enggak, 11 ibu ayat ini 4. saya perhatikan dari tadi. Ibu Kamu Muslim, nggak usah ngaku Kristen. Saya jawab. Mbak. Kamu Saya jawab. mau denger enggak kamu? Saya jawab. Yang pertama adalah membedakan mana yang Injil yang asli dan Injil yang palsu. Visi dari Al-Hayat Indonesia adalah bring the true gospel to Muslim. Karena saya percaya Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tapi Injil yang asli. Galatia 1 ayat 6 sampai 9 berkata apa? Kalau ada orang lain yang memberitakan kamu Injil yang berbeda dari yang kami beritakan, bahwa Yesus tidak mati di salib bagi dosa-dosa kita,
Dia tidak dikuburkan dan tidak bangkit pada hari ketiga. Sekalipun malaikat turun dari sorga memberitakan kamu kepada Injil, memberitakan kamu Injil yang berbeda, terkutuklah dia. 2 Korintus 11 ayat 4. Rasul Paulus berkata, kalau ada orang yang memberitakan Yesus yang lain, Yesus yang berbeda dari yang kami beritakan, kamu diam saja. Maka saya katakan kepada kamu, Edemus, kalau kamu benar-benar Kristen, saya pemberantas Injil palsu yang mengatakan Yesus tidak disalib. Saya memberantas Injil palsu yang menyatakan Yesus diserupakan. Saya memberantas Injil palsu yang mengatakan Yesus Kristus adalah keponakan Musa dan Harun, lahir di bawah pohon kurma di Madinah, ya, yang adalah cucunya Imron. Karena Rasul Paulus berkata, kamu diam saja. Kalau ada orang yang memberitakan Yesus yang palsu, Yesus yang lain, Yesus yang keponakan Musa dan Harun dibunuh pada zaman Musa, Yesus yang tidak disalib dan diserupakan, itu Injil palsu. Kamu baca 1 Korintus 15 ayat 1-3. Apa itu Injil? Injil adalah Yesus mati sesuai dengan kata kitab suci. Yesus dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kata kitab suci. Kalau ada orang yang memberitakan Injil palsu yang berbeda dari apa yang telah diterima oleh para rasul, terkutuklah dia. Kamu dengar itu? Kau pilih mana? Jadi apa gunanya kita memberitakan Injil asli? Karena saya percaya hanya Injil asli lah yang menyelamatkan baik orang Kristen maupun orang Muslim. Kita tidak diselamatkan karena agama. Kita nggak diselamatkan karena kita lahir sebagai orang Kristen. Kita tidak diselamatkan karena KTP kita Kristen. Hanya Injil yang asli, yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang dapat menyelamatkan baik Kristen maupun orang Islam maupun orang Buddhis maupun orang Hindu kalau mereka percaya kepada jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus. Di luar Yesus, Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan apa? Tidak ada keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan. Tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya waktu belum lahir baru, waktu saya belum ketemu dengan Tuhan Yesus, saya tidak peduli sama orang lain. Saya ngomong begini, jangan fanatik lah sama agama. Ada banyak jalan menuju Roma. Saya dulu tidak pernah tahu Islam itu apa. Ketika saya ketemu dengan Tuhan dan saya lahir baru, saya tahu bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan, di luar Yesus gak ada. Saya mulai bisa berdoa untuk teman-teman saya. Saya mulai bisa berdoa untuk keluarga saya. Waktu itu keluarga saya belum Kristen. Tadinya enggak, saya cuek. Asal kamu gak ganggu saya gak ganggu kamu. Selesai urusan. Kamu jangan ngurusi hidup saya, jangan ganggu saya gak akan ngurusi hidup kamu. Begitu saya lahir baru, saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Saya bisa punya hati belas kasihan, saya bisa berdoa untuk guru-guru saya. Saya bisa berdoa untuk teman-teman saya. Saya berdoa untuk orang-orang yang saya gak kenal. Saya berdoa untuk kota-kota. Kami keliling kampus pada waktu itu. Saya punya 3 kampus teknik. Saya tiap pagi berdoa bersama teman saya. Jalan keliling kampus. Itu kampus berapa tingkatan? Ada 5 tingkatan. Kita punya 3 kampus. Dan dari berdoa itu, revival dan pergerakan terjadi. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kalau kamu sebagai Kristen dan kamu tidak punya hati untuk menjangkau mereka, artinya kamu belum melakukan perintah Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Beritakan Injil kabar baik ini. Kalau kamu tidak bisa memberitakan Injil secara langsung, kamu beritakan lewat media sosial. Kalau kamu tidak bisa memberitakan lewat media sosial, diam, support teman-teman yang memberitakan Injil. Kita tidak perlu kotak saranmu, masukkan sana di kotak saran kalau kamu mau pregnant, mau mengeluh. Kalau kamu mau berdoa, terima kasih. Kamu mau mendukung pelayanan kita dengan dana, terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau tidak, diam saja. Kalau memang kamu tidak punya hati untuk menjangkau saudara-saudaramu yang masuk neraka, kalau kamu membiarkan mereka masuk neraka sesuai Maryam 71 dan kamu biarkan mereka masuk neraka, maka kamu nggak punya hati, nggak punya hati. Kamu dengar sama saya ya, saudara saya yang Muslim sudah bertobat. Saudara-saudara saya yang Muslim satu persatu dibaptis. Saya menginjili mereka, saya berdoa bagi mereka. Kalau kamu tidak punya hati bahwa saudara dan temanmu itu masuk neraka, sedangkan kamu tahu mereka menuju neraka, kamu diam saja, maka kamu sama sekali bukanlah murid Kristus. Kamu itu anak-anak gampang. Kamu tidak pernah bayar harga untuk memberitakan Injil. Karena pemberitaan Injil itu ada harga yang harus kita bayar. Ya. Kamu lihat para rasul di penjara, dianiaya, dipukuli. Kamu lihat Rasul Paulus, berapa kali dia masuk penjara gara-gara pemberitaan Injil.
Kamu apa yang kamu lakukan? Cuma bisa selfie-selfie doang kamu? Hah? Cuma bisa happy-happy doang? Itu yang kamu lakukan untuk kerajaan surga? Para rasul memberitakan Injil dengan penjara dan aniaya. Semuanya mati. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang diseret sama kuda. Semua para rasul mati memberitakan Injil. Apa yang kamu lakukan, saya tanya? Selfie. Hah? Sebagai orang Kristen apa yang kamu lakukan? Selfie, foto-foto selfie. Selfie. Kamu pikir apakah kami ini di TikTok berapa jam kalau Bang Jeki 12 jam, 20 jam, apakah dibayar? Saya tanya. Apakah kita tidak punya kerjaan lain? Kita memberitakan Injil karena kita punya hati untuk Indonesia, karena kita punya hati untuk orang-orang yang belum terjangkau Injil. Karena Injil kabar baik ini bagi semua orang. Kita nggak boleh egois. Saya bisa berdoa, Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan aku. Engkau mengangkat aku dari sampah. Engkau memilih aku. Kata-kata suara pertama yang saya dengar dari Tuhan adalah, anakku, aku mengasihimu. Itu yang pertama kali, suara Tuhan yang pertama kali saya dengar dalam hidup saya. Selama puluhan tahun, saya mencari siapa itu Allah. Selama puluhan tahun saya nggak kenal siapa itu Tuhan. Saya pikir Tuhan itu jauh, nggak peduli. Saya nggak tahu siapa itu Tuhan. Kata-kata pertama kali yang Tuhan berikan yang saya dengar di telinga saya adalah, anakku, aku mengasihimu. Pecah air mata saya. Karena ternyata Allah begitu mengasihi kita. Saya punya Bapak di sorga, karena saya sudah ditinggalkan ayah saya ketika saya umur 4 tahun. Dan ada lubang yang dalam di hati saya ketika ayah saya meninggalkan saya. Tapi saya tahu ketika Tuhan menjamah saya punya Bapak sorgawi. Dan saya mau keselamatan itu dikenal sama semua orang. Saya lebih parah ini dulu, ya asal kamu tahu, jangan pernah kamu duduk dekat-dekat saya, tak injili kamu. Kalau dulu ada orang duduk dekat saya, ya pada waktu saya kuliah, mereka ngomong, jangan duduk dekat-dekat Sofiatul, nanti diinjili. Tapi pada akhirnya saya bisa membuka persekutuan doa di kampus saya. Dan dosen saya bertobat 2 orang. Dan teman-teman saya masuk menjadi Kristen. Dan lewat hidup saya ada banyak orang yang bertobat, masuk menjadi Kristen. Saya lebih parah dulu, saya masih mending loh ini di media sosial. Walaupun di kehidupan nyata saya membatasi, kita jarang ketemu orang. Saya juga ada pekerjaan, saya sibuk dengan pekerjaan saya. Dulu saya lebih parah, jangan kamu berani duduk dekat saya injili kamu tentang Tuhan Yesus. Saya pasti tanya, apakah kamu sudah kenal keselamatan? Apakah kamu sudah kenal Yesus? Ya, lebih parah saya dulu dibanding ini Pastor Jeki. Jangan berani kamu duduk dekat saya. Ya, jangan biarkan saya ngomong, begitu saya buka suara, itu yang keluar cuma Yesus. Saya tidak bisa berhenti bicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuh. Kamu pilih yang mana? Masih berani mengaku Kristen? Dari tadi saya di mute. Iya, kamu masih mau bilang Kristen? Kristen seperti Anda tidak menghasilkan buah-buah roh kebenaran, sudah pasti kau Kristen yang terkutuk. Terima kasih.